Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas materi mengenai trigonometri, yang mana diperuntukkan untuk siswa SMA kelas 10. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas perencanaan pembelajaran matematika bab ICT. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Raffi Aditya Jordan, Lala Zakia Ruhmah, dan saya sendiri Tanti Gartina. Oke, kita langsung masuk ke materi. Yang pertama ada definisi trigonometri dan sudut. Trigonometri yaitu berasal dari bahasa Yunani, trigonon yang artinya 3 sudut dan metro yang artinya mengukur. Trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang berhadapan dengan sudut segitiga dan fungsi trigonometri seperti sinus, kosinus, dan tangen. Selanjutnya ada sudut. Sudut didefinisikan sebagai hasil rotasi atau putaran dari sisi awal, initial side, ke sisi akhir, terminal side. Setiap arah putaran dalam sudut memiliki makna. Suatu sudut bertanda positif jika arah putarannya berlawanan dengan arah jarum jam, dan bertanda negatif jika arah putarannya searah dengan jarum jam. Selanjutnya ada ukuran sudut. Ukuran sudut terdiri dari derajat dan radian. Ukuran sudut adalah ukuran yang dapat dibentuk pada bidang datar dengan satuan derajat dengan simbol lingkaran di atas kecil menggambarkan 1/360 dari putaran penuh. Ada juga suku yang lebih kecil daripada derajat, yaitu menit dengan tanda kutip 1 di atas, detik dengan tanda kutip 2. Hubungan dari kedua ukuran tersebut adalah 1 derajat sama dengan 60 menit, dan 1 menit sama dengan 60 detik. Selanjutnya ada radian. Radian diartikan sebagai besar ukuran sudut pusat atau theta yang panjang busurnya sama dengan jari-jari. Maka didapatkan theta sama dengan panjang busur AB dibagi jari-jari. Bisa kita lihat di sini, panjang busurnya sama dengan jari-jari. Maka panjang busurnya yaitu R dan jari-jarinya R. Maka theta sama dengan panjang busur AB dibagi jari-jari sama dengan 1 radian. Maka theta sama dengan panjang busur AB dibagi R dikali radian. Selanjutnya ada hubungan derajat dengan radian. Bisa kita lihat di sini, 180 derajat sama dengan pi radian. Atau dapat diartikan 1 derajat sama dengan pi dibagi 180 radian. Maka 1 radian sama dengan 180 dibagi V. Nah, selanjutnya kita membahas perbandingan trigonometri. Kita lihat segitiga di samping. Ada 3 sisi pada segitiga. Yang A yaitu sisi depan, artinya sisi yang berada di hadapan sudut alfa. Selanjutnya ada sisi samping yaitu B, sisi yang terletak di samping sudut alfa, dan sisi miring atau C yaitu sisi yang berhadapan dengan sudut 90 derajat. Oke, kita lihat di sini sinus alfa. Sinus alfa yaitu sisi depan dibagi sisi miring, yang mana sisi depan yaitu A, sisi depan dari sudut alfa ya. Sisi depannya yaitu A, sisi miringnya yaitu C, maka sinus alfa sama dengan A dibagi C. Selanjutnya, kosinus alfa. Kosinus alfa yaitu sisi samping dibagi sisi miring. Kita bisa lihat, sisi samping dari sudut alfa yaitu B, dan sisi miringnya yaitu C. Maka kosinus alfa yaitu B dibagi C. Selanjutnya, tangen alfa. Tangen alfa yaitu sisi depan dibagi sisi samping. Sisi depan sudut alfa yaitu A, dan sisi samping sudut alfa yaitu B. Maka tangen alfa yaitu A dibagi B. Selanjutnya, kosekan alfa. Kosekan alfa yaitu sisi miring dibagi sisi depan. Sisi miring yaitu C, dan sisi depan sudut alfa yaitu A. Maka kosekan alfa yaitu C dibagi A. Sama seperti yang lainnya, sekan alfa pun dengan sudut alfa yang sama, sisi miringnya C, maka sisi sampingnya B. Begitupun dengan kotangen. Tangen alfa sama dengan sisi samping dibagi sisi depan,
Selanjutnya kita masuk ke sudut istimewa. Pada kuadran 1, nilai kosinus theta, sinus theta, dan kotangan theta bernilai positif. Dan pada kuadran kedua, yang bernilai positif hanyalah cos theta. Sin dan kotangannya bernilai negatif. Selanjutnya pada kuadran ketiga, hanya nilai tangen theta yang bernilai positif, sedangkan sinus dan kosinusnya bernilai negatif. Selanjutnya pada kuadran keempat, hanya nilai sinus yang bernilai positif, sedangkan nilai kosinus dan kotangan bernilai negatif. Oke, selanjutnya kita masuk ke sudut-sudut istimewa. Di sini ada 5 sudut istimewa: 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Mengapa dikatakan istimewa? Karena pada sudut ini, untuk mencari sinus, kosinus, dan tangannya tidak susah untuk mencarinya, hanya cukup dengan membandingkan antara trigonometri ini. Oke, kita bisa lihat dari tabel di sini. Sinus alfa, sinus 0 bernilai 0, sinus 30 bernilai setengah, sinus 45 derajat bernilai setengah akar 2, sinus 60 derajat bernilai setengah akar 3, dan sinus 90 derajat bernilai 1. Jika kita lihat antara sinus dan kosinus, kita lihat sinus 0 bernilai 0, kosinus 0 derajat bernilai 1. Sinus itu seperti berbalikannya kosinus. Sinus alfa dimulai dari 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Sedangkan cos alfa dimulai dari 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, dan 0. Maka kita mudah menghafalnya. Selanjutnya, tangen alfa. Tangen alfa yaitu merupakan sinus alfa dibagi cos alfa. Maka untuk mencari nilai tangen alfa, kita hanya cukup mengetahui nilai sinus dan kosinusnya. Kita lihat. Tangen 0 yaitu 0. Tangen 0 derajat yaitu 0. Karena sinus dari 0 yaitu 0 dan cos dari 0 yaitu 1, maka 0 dibagi 1 bernilai 0. Selanjutnya, tangen 30 derajat. Tangen 30 derajat yaitu sepertiga akar 3 dihasilkan dari sin 30 derajat yang bernilai setengah dibagi cos 30 derajat setengah akar 3, maka menghasilkan sepertiga akar 3. Begitupun seterusnya. Selanjutnya, kosekan alfa. Kosekan alfa yaitu 1 dibagi sin alfa. Maka kita lihat 1 dibagi 0, 0. Setengah, 1 dibagi setengah, 2. 1 dibagi setengah akar 2, bernilai akar 2, dan begitupun seterusnya. Kemudian sekan merupakan 1 dibagi cos alfa. Jika kita ingin mencari sekan 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, dan seterusnya, kita cukup mengetahui nilai kosinusnya. Kita contoh, sekan 0 derajat yaitu 1 per cos, maka 1 per 1 yaitu 1. Begitupun seterusnya. Dan terakhir, kotangan alfa merupakan 1 dibagi tan alfa. Kita lihat, tangen 30 derajat yaitu sepertiga akar 3. Maka kotangan alfa yaitu 1 dibagi sepertiga akar 3 menghasilkan akar 3. Begitupun seterusnya. Oke, next. Fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri adalah fungsi yang memetakan himpunan sudut ke sudut himpunan dengan menggunakan perbandingan trigonometri. Di dalam fungsi trigonometri, domainnya adalah himpunan sudut dan kodomainnya adalah himpunan bilangan. Jika X elemen himpunan sudut dan Y elemen R, maka berikut ini adalah fungsi trigonometri. Y sama dengan sin X dengan 0 derajat lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 360 derajat. Y sama dengan cos X dengan 0 derajat lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 360 derajat. Kemudian tan X dengan Y sama dengan 0 derajat lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 360 derajat. Fungsi-fungsi di atas termasuk fungsi trigonometri sederhana dengan domain
antara 0 derajat sampai 360 derajat. Dengan penulisan, fungsi di atas X disebut variabel bebas dan Y variabel terikat. Nilai Y tergantung kepada nilai X. Kemudian nilai fungsi. Nilai X pada fungsi trigonometri dapat ditukar dengan suatu nilai. Pergantian tersebut akan menghasilkan nilai Y sesuai dengan fungsi trigonometrinya. Seperti substitusi ya. Kita contoh, jika Y sama dengan sin X, maka untuk X-nya diganti menjadi 60 derajat. Maka nilai Y sama dengan sin 60 derajat sama dengan 12 setengah akar 3. Maaf, ini salah penulisan, harusnya setengah akar 3. Selanjutnya, jika Y sama dengan cos X, maka untuk X sama dengan 240 derajat, nilai Y sama dengan cos 240 derajat sama dengan setengah sin setengah. Jika Y sama dengan tangan X, maka untuk X sama dengan 120 derajat, nilai Y sama dengan tangan 120 derajat sama dengan akar 3. Selanjutnya, nilai minimum maksimum fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri memiliki nilai minimum dan maksimum. Cara menentukannya dapat menggunakan metode grafik dan melalui rumus. Metode grafik dengan cara menggambar grafiknya, titik puncak pada bukit adalah nilai maksimum, sedangkan titik terendah pada lembah adalah nilai minimum. Lain dengan grafik, nilai maksimum dan nilai minimum dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Misalkan fungsi f(x) sama dengan a sin gx ditambah c dan cos gx ditambah c. Maka nilai maksimum yaitu nilai mutlak a ditambah c, dan nilai minimumnya yaitu negatif nilai mutlak a ditambah c. Nilai maksimum dan minimum dapat digunakan untuk menentukan nilai amplitudonya. Amplitudo yaitu setengah dari nilai maksimum dikurang nilai minimum. Selanjutnya, identitas trigonometri. Identitas trigonometri merupakan suatu relasi atau kalimat terbuka yang dapat memuat fungsi-fungsi trigonometri dan bernilai benar untuk setiap penggantian variabel dengan konstan anggota domain fungsinya. Kebenaran suatu relasi atau kalimat terbuka itu merupakan identitas yang perlu dibuktikan kebenarannya. Suatu identitas trigonometri bisa menggambarkan kebenarannya melalui 3 cara, yaitu yang pertama, diawali dengan menyederhanakan ruas kiri yang memakai identitas sebelumnya hingga menjadi bentuk yang sama dengan ruas kanan. Lalu yang kedua, menggunakan sekaligus menyederhanakan ruas kanan hingga bentuknya sama dengan ruas kiri. Dan yang terakhir yaitu mengubah baik ruas kiri ataupun ruas kanan ke dalam bentuk yang sama. Selanjutnya, kita lihat identitas pada kotak warna merah dikatakan sebagai identitas kebalikan pada trigonometri. Itu seperti yang kita tahu, bahwa kosekan A sama dengan 1 per sin A, sekan A sama dengan 1 per cos A, dan kotangan alfa sama dengan 1 per tan alfa. Identitas pada kotak berwarna biru dikatakan sebagai identitas Pythagoras pada trigonometri. Dan yang terakhir, identitas tangan alfa dan kotangan alfa pada kotak warna coklat dikatakan sebagai identitas rasio pada trigonometri. Selanjutnya, aturan sinus. Aturan sinus menjelaskan hubungan antara perbandingan panjang sisi yang berhadapan dengan sudut terhadap sinus sudut pada segitiga. Berdasarkan aturan sinus dalam segitiga ABC, perbandingan panjang sisi dengan sinus sudut yang berhadapan dengan sisi segitiga mempunyai nilai yang sama, yaitu panjang A, yaitu dari B sampai C, kita tuliskan A, dari A sampai B kita tuliskan C, dan dari A sampai C dituliskan B. Maka aturan sinusnya yaitu A sin A sama dengan B sin B, sudut yang ini, sama dengan C panjang C per sin C, sudut yang ini. Fungsi aturan sinus dapat digunakan untuk menentukan panjang sisi segitiga yang belum diketahui. Selain itu, juga dapat digunakan untuk mencari besar sudut segitiga yang belum diketahui. Selanjutnya, aturan kosinus. Persamaan pada aturan kosinus menyatakan hubungan antara kuadrat panjang sisi dengan nilai kosinus dari salah satu sudut pada segitiga.
aturan kosinus yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min 2BC cos A. Cos ini sudutnya. Selanjutnya, B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat min 2BC cos B. C kuadrat sama dengan B kuadrat plus A kuadrat min 2BC cos C. Aturan kosinus dapat digunakan untuk menentukan besar salah satu sudut segitiga saat tiga sisi segitiga diketahui. Sedangkan untuk menentukan salah satu sisi segitiga, aturan kosinus dapat digunakan saat diketahui dua sisi dan sudut apitnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Tentukan nilai dari sin 330 derajat dikurangi cos 240 derajat ditambah tangan min 45 derajat. Untuk menyelesaikan soal tipe seperti ini, kita dapat menyelesaikannya dengan beberapa cara. Kita menggunakan hubungan sudut berelasi. Sin 330 itu berada di kuadran keempat. Maka hubungan sudut berelasinya yaitu 360 derajat dikurangi 30 derajat untuk menghasilkan 330. Nah, jika sudah membentuk seperti ini, kita hanya cukup mengambil sudut istimewanya saja. Maka kita simpan di sini min sin 30 derajat. Begitupun yang cos 240 derajat, karena dia terletak di kuadran ketiga, maka hubungan sudut berelasinya yaitu 180 ditambah 60 derajat, sehingga menghasilkan 240 derajat. Maka seperti biasa kita ambil sudut istimewanya. Ditambah cos 60 derajat, min tangan 45. Min sin 30 derajat, yaitu min setengah ditambah cos 60 derajat, setengah, dikurangi tangan 45 derajat min 1. Maka kita jumlahkan hasilnya min 1. Oke, selanjutnya solusi kedua. Sin 330 derajat dapat dibentuk menjadi 270 derajat ditambah 60 derajat. Sama seperti ini, hanya perbedaannya yang ini dikurang, kita ambil sudut 360 derajat dan yang ini kita ambil sudut 70 derajat. Namun jumlahnya sama saja, 330 derajat. Oke. Selanjutnya min cos 180 derajat ditambah 60 derajat dikurangi tangan 45 derajat. Kenapa tangan nggak berubah? Karena tangan 45 derajat itu sudah merupakan sudut istimewa, maka kita tidak perlu mengubahnya. Oke, kita lanjut. Min cos 60 derajat ditambah cos 60 derajat dikurangi tangan 45 derajat. Maka menghasilkan min setengah ditambah setengah dikurangi 1 dan hasilnya min 1. Oke, selanjutnya ada solusi 3. Sin 330 derajat, seperti solusi pertama, kita gunakan sudut 360 derajat dikurangi 30 derajat. Nah, untuk cos 240 derajat, kita ambil 270 derajat dikurangi 30 derajat. Dikurangi tangan 45 derajat. Seperti biasa kita hanya mengambil sudut paling belakang atau sudut istimewanya. Seperti yang kita tahu, 330 derajat itu terletak di kuadran 4, yang mana nilai sinnya itu selalu negatif. Dan lanjut, min cos 270 derajat dikurangi 30 derajat, min tangan 45 derajat. Maka menghasilkan min sin 30 derajat ditambah sin 30 derajat dikurangi tangan 45 derajat, yang mana min sin 30 derajat yaitu min setengah, sin 30 derajat yaitu setengah, dan min tangan 45 derajat yaitu min 1. Maka menghasilkan jawaban yang sama yaitu min 1. Oke, selanjutnya kita menggunakan cara solusi 4. Solusi 4 itu sinnya seperti di solusi kedua dan cos 240 derajatnya seperti di solusi 3. Maka seperti yang kita tahu, kita ambil nilai di sudut istimewanya. Maka sin cos 60 derajat ditambah sin 30 derajat dikurangi tangan 45 derajat menghasilkan min setengah ditambah setengah dikurang 1 sama dengan min 1. Untuk mengetahui lebih jelasnya, mengapa dari sin berubah menjadi min cos,
Kita lihat lagi ulasan di penjelasan sebelumnya. Ada pada sudut istimewa pada tabel yang tersedia, yaitu ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3. Kita lihat lagi di situ. Oke, selanjutnya yang terakhir, sin 330 derajat diubah menjadi sin 270 derajat ditambah 60 derajat dikurangi cos 270 derajat dikurangi 30 derajat ditambah kotangan 135 derajat. Nah, kita lihat di sini minus 45 itu dapat kita bentuk menjadi 90 dikurangi 135 derajat. Maka seperti biasa kita ambil sudut di belakang. Maka menghasilkan min cos 60 derajat ditambah sin 30 derajat ditambah 1 tangen 135 derajat. 1 maksudnya ini 1 dibagi tangan 135 derajat. Maka menghasilkan min setengah ditambah setengah dikurangi 1 sama dengan min 1. Maaf, di sini ada kesalahan penulisan. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.